kelas 2025B akan memaparkan materi yaitu identitas trigonometri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Afila Dimul. Nama saya Madela Ingaltuba. Nama saya Anita Saputri. Nama saya Odilia Ankenetia Yurenta Unit. Saya Kolubadan Hansyah Kasau. Dan saya Tifria Harum. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan identitas, jumlah, dan selisih dua sudut. Identitas ini digunakan untuk menentukan nilai trigonometri dari penjumlahan atau pengurangan dua sudut. Yang pertama, rumus dari sin. Ada dua, yaitu jumlah dua sudut. Dari jumlah sin dua sudut yaitu sin A tambah B sama dengan sin A dikali cos B tambah cos A dikali sin B. Dan yang kedua, selisih dua sudut. Dari rumus sin, selisih dua sudut yaitu sin A tambah B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikurangi sin B. Jadi, rumus yang kedua yaitu rumus cos. Dari rumus cos ini juga ada dua yaitu yang pertama, kita mencari jumlah dua sudut. Dari jumlah dua sudut ini, rumus cos yaitu cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B. Dan dikurangi sin alpha dikurangi sin beta. Jadi, yang kedua yaitu selisih dua sudut. Dari selisih dua sudut ini, untuk mengetahui rumus cos yaitu cos A ditambah cos B sama dengan cos A dikalikan dengan cos B ditambah sin A dikali sin B. Dan rumus yang kedua yaitu dan rumus yang ketiga menggunakan rumus tangen, yaitu dari rumus tangen ini ada dua juga. Yang pertama, jumlah sudut. Untuk mengetahui tangen dari sudut ini yaitu menggunakan tangen A tambah B sama dengan tangen A ditambah B per 1 kurang tangen A dikali tangen B. Dan yang kedua, dari rumus tangen ini, yaitu mencari selisih dua sudut. Dari selisih dua sudut ini, tangen yaitu A dikali B sama dengan tangen A dikalikan dengan tangen B, yaitu per dibagikan dengan 1 tambah tangen A dikalikan dengan tangen B. Baik, itu saja dari rumusnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari jumlah sudut dan selisih dua sudut, yaitu contohnya adalah sin 75 derajat. Sin 75 derajat ini dapat kita pecahkan menjadi dua, yaitu sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 45 derajat ditambah 30 derajat ini adalah sudut istimewa. Kita lanjut. Sin 75 derajat sama dengan kan dari rumus tadi bahwa rumus dalam tanda sin sama dengan alpha ditambah beta, yaitu sin alpha dikali cos beta ditambah cos alpha dikali sin beta. Nah, sin alfanya itu kita kasih sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Sin 45 derajat yaitu sama dengan 1/2 akar 2. Kita masukkan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Kita kalikan dengan cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3 ditambah cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2 ditambah sin 30 derajat yaitu 1/2. 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu sama dengan 1/4 akar 6. 1/4 akar 6.
ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2 yaitu 1/4 akar 2. Lihat akar 2. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Jadi 1 kali akar 6 sama dengan akar 6 ditambah 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Karena samakan penyebutan tadi dengan 4. Jadi 1 akar 6 ditambah akar 2 per 4. Baik, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang identitas trigonometri sudut rangkap. Saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu pengertian dari identitas trigonometri sudut rangkap. Sudut rangkap itu sendiri adalah fungsi trigonometri dari dua kali suatu sudut 2 alfa. Langsung saja saya akan menjelaskan 3 rumus dari identitas trigonometri sudut rangkap. Yang pertama sinus, di mana sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Yang kedua kosinus, di mana cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Dan yang ketiga tangan, di mana tan kuadrat alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Baik teman-teman, rumus-rumus yang itu biasanya digunakan untuk menyederhanakan persamaan trigonometri atau menghitung nilai fungsi pada suatu sudut tertentu. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari identitas trigonometri sudut rangkap. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sudut rangkap. Sebelumnya saya akan cantumkan soalnya. Yaitu, jika sin alfa sama dengan 3/5, jika sin alfa sama dengan 3/5, maka di sini kita ketahui alfa berada di kuadran 1. Baik teman-teman, di sini yang ditanyakan itu adalah nilai dari sin 2 alfa. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung menjawab dari pertanyaan itu. Sebelumnya, kita ketahui bahwa soal yang ini adalah dalam bentuk cerita. Maka dari situ saya akan menggunakan cara penyelesaian. Sini, penyelesaian. Yang pertama, diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan ditanya nilai sin 2 alfa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada apa? Oke, baik teman-teman, langsung saja kita menjawabnya. Di sini kita gunakan identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka untuk mencari, sebelumnya saya tulis dulu identitasnya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari cos alfa, yaitu cos alfa sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat alfa sama dengan, di sini kita sudah ketahui nilai alfa sama dengan 3/5. Maka di sini kita tulis akar dari 1 dikurang 3/5 dikuadratkan. Maka hasilnya sama dengan akar. Di sini kita cari
nilai 3/5 yang dikuadratkan tadi, yaitu 1 dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9 per 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 maka sama dengan untuk mencari nilai ini kita kalikan 25 dikali 1 baru dikurangkan dengan 9. Maka 25 dikali 1 sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Maka di sini sama dengan 16 per 25. 16 per 25 sama dengan akar dari 16 per 25 itu adalah 4 per 5. Oke, karena alfa di kuadran 1, maka nilai cos di kuadran 1 sama dengan positif. Maka dari situ kita gunakan rumus sudut terangkap, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Maka dari situ kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 2 dikali sin, di sini sin alfanya, di sini sin alfanya adalah kita sudah ketahui sin alfa sama dengan 3/5 dikali, dan cos alfanya adalah 4/5. 4/5. Maka sama dengan kita di sini kalikan lurus untuk pecahan perkalian, kita kalikan lurus, yaitu 2 dikali 3 baru dikali 4. 2 kali 3 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Di sini kita ketahui bahwa 2 per 1. Maka 1 dikali 5 sama dengan 5, atau langsung saja 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, baik teman-teman. Jadi nilai dari sin 2 alfa adalah 24 per 25. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, saya akan langsung saja menjelaskan materi yang ketiga, yaitu identitas setengah sudut. Identitas ini digunakan untuk menemukan nilai trigonometri dari sudut alfa per 2 dengan memanfaatkan nilai trigonometri dari sudut alfa. Rumus yang pertama yaitu sin. Sin 1 per 2 alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Rumus yang kedua yaitu kosinus 1 per 2 alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2. Dan rumus yang ketiga yaitu tangen 1 per 2 alfa sama dengan 1 kurang cos alfa per sin alfa sama dengan sin alfa per 1 tambah cos alfa. Terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan mengerjakan soal dari identitas setengah sudut. Di sini kita akan menghitung nilai sinus dari 22,5 derajat. Kita bisa menganggap 22,5 derajat sebagai 45 derajat per 2. Karena 22,5 derajat berada di kuadran 1, maka nilai sinusnya adalah positif. Di sini kita akan mengerjakan sin 22,5 derajat sama dengan sin 45 derajat per 2.
45 derajat sama dengan plus akar dari 1 kurang cos 45 derajat. Sin 45 derajat per 2 sama dengan akar dari 1 kurang 1 per 2 akar 2 per 2. Sin 45 derajat per 2 sama dengan 2 akar dari 2 kurang akar 2 per 2 sin 45 derajat per 2 sama dengan 2 kurang akar 2 per 4. Sin 45 derajat per 2 sama dengan akar dari 2 per akar dari 2 dikurang akar 2 per 2. Jadi hasil dari sin 22,5 derajat adalah sin 45 derajat per 2 sama dengan akar dari 2 kurang akar 2 per 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.